nasional yang kami cinta. Lahir zaman revolusi, penuh halangan serta rintangan. Walau betapa beratnya, sulit pahit diderita, banyak korban menahan rasa, kami pikul bersama. YMIK Dewan Guru, Dewan Kurator Mahasiswa, mari maju terus maju, pantang hati bimbang dan ragu. Lanjutlah umurnya perguruan yang kami cinta, tempat kami memetik sari ilmu dan anak budi. Merdeka Sentosa Jaya, aman damai seluruh dunia, itulah cita-cita putra-putri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanenti Prabowo dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 23351651603. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang mempelajari nilai, norma, adat istiadat, dan kepercayaan, dan aturan perilaku yang ada di dalam masyarakat budaya di sekitarnya. Melalui sosialisasi, seseorang menyesuaikan diri untuk menjadi bagian dari kelompok dan masyarakat. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Bayi yang baru lahir belum memiliki pemahaman tentang aturan dan harapan masyarakat. Melalui interaksi awal dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya, bayi mulai belajar tentang dunia sosial. Inilah awal mula proses sosialisasi. Ada dua bentuk utama sosialisasi, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer terjadi pada masa anak-anak awal dalam lingkungan keluarga. Anak-anak belajar bahasa, nilai, norma dasar, dan aturan perilaku dari orang tua dan saudara kandung. Sosialisasi sekunder terjadi di luar lingkungan keluarga seperti di sekolah, tempat kerja, media massa, dan masyarakat. Anak-anak dan remaja mempelajari harapan perilaku spesifik dari guru, teman, dan anggota masyarakat lainnya. Mereka juga terpapar nilai dan norma masyarakat yang lebih luas. Sosialisasi merupakan proses yang berlangsung seumur hidup. Bahkan setelah dewasa, kita masih mengalami sosialisasi ketika memasuki lingkungan baru dengan aturan dan harapan yang berbeda, seperti tempat kerja baru atau komunitas baru. Dalam sosialisasi, ada konsep mengenai agen sosialisasi. Agen sosialisasi adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi dan mentransmisikan nilai serta norma pada individu. Orang tua dan anggota keluarga merupakan agen sosialisasi utama pada masa anak-anak. Sedangkan di luar keluarga, agen sosialisasi antara lain guru di sekolah, teman sebaya, tokoh masyarakat, media massa, dan lembaga sosial seperti tempat ibadah. Masing-masing agen memiliki peran penting dalam mentransmisikan nilai dan harapan masyarakat kepada individu yang disosialisasikan. Tujuan utama sosialisasi adalah membentuk kepribadian individu agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat di mana ia berada. Selain itu, sosialisasi bertujuan agar individu mampu beradaptasi dengan baik untuk menjadi bagian dari masyarakatnya. Melalui proses sosialisasi yang tepat, diharapkan individu dapat menginternalisasi
nilai-nilai penting seperti menghargai orang lain, bertanggung jawab, jujur, dan berempati. Nilai-nilai inilah yang nantinya menjadi landasan moral dalam berperilaku di masyarakat. Ada beberapa teknik sosialisasi yang bisa digunakan oleh agen sosialisasi untuk mentransmisikan nilai dan norma kepada individu. Teknik-teknik ini antara lain pembiasaan, peniruan, motivasi, penghargaan, dan hukuman, serta identifikasi. Pembiasaan adalah teknik dengan secara terus-menerus melatih perilaku tertentu pada anak agar menjadi kebiasaan baginya. Misalnya, membiasakan anak rukun antar tetangga dan menyapa setiap orang yang ditemui. Peniruan atau intimasi adalah teknik dengan cara memberi teladan perilaku baik kepada anak agar ditirunya. Anak cenderung mencontoh perilaku orang tuanya sebagai model peran. Motivasi berarti mendorong minat dan keinginan individu untuk belajar nilai dan perilaku tertentu dengan memberi penguatan positif. Misalnya memotivasi belajar dengan memberi pujian dan hadiah. Penggunaan penghargaan dan hukuman juga efektif dalam sosialisasi. Penghargaan diberikan saat anak menunjukkan perilaku yang diharapkan, sedangkan hukuman diberikan saat perilaku menyimpang. Identifikasi adalah proses di mana individu menginternalisasi nilai dan perilaku model peran karena adanya ikatan emosi yang kuat, seperti antara anak dengan orang tua. Selain teknik-teknik di atas, secara simbol-simbol budaya tertentu juga kerap digunakan dalam proses sosialisasi. Misalnya, kisah teladan dari kitab suci atau pahlawan yang menginspirasi. Simbol budaya seperti bendera juga membangun identitas dan nilai patriotisme. Sosialisasi yang efektif membutuhkan keterlibatan penuh dari individu yang disosialisasikan. Ia harus aktif mengamati, bertanya, dan berlatih agar benar-benar memahami nilai dan aturan yang diajarkan. Interaksi dua arah antara agen sosialisasi dan individu sangat penting. Proses sosialisasi dapat berlangsung dengan baik atau justru sebaliknya. Jika berlangsung dengan baik, individu akan tumbuh menjadi pribadi yang matang dan positif serta mampu berperan dalam masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi yang keliru dapat membentuk kepribadian yang menyimpang. Beberapa faktor yang mempengaruhi hasil sosialisasi adalah keluarga, teman sebaya, pendidikan, pengalaman pribadi, media massa, dan meningkatnya heterogenitas sosial yang terjadi saat ini. Semua faktor tersebut saling terkait dalam proses pembentukan kepribadian individu. Saat ini, banyak pihak mengkritik definisi sosialisasi yang dianggap terlalu sempit dan hanya berfokus pada asimilasi individu ke dalam masyarakat. Pandangan ini dianggap terlalu memihak pada kemapanan sosial tanpa mempertimbangkan otonomi dan kreativitas individu. Kritik ini mendorong lahirnya pandangan baru yang lebih menekankan proses dua arah dalam sosialisasi, di mana individu tidak hanya pasif menerima nilai yang ada, tapi juga secara aktif menginterpretasi dan mengembangkan.